Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Urahma dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi tentang halal dan haram dalam Islam yang akan disampaikan oleh penyaji. Kepada penyaji dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Kumalasari dari D3 Keperawatan dengan NIM 20334029 akan menjelaskan materi tentang makanan dalam Islam. Makanan dalam Islam adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan dalam ketentuan syariat Islam, baik berupa tanaman, tumbuhan, buah-buahan maupun binatang yang boleh dimakan di dalam Islam. Makanan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama makanan halal dan yang kedua makanan haram. Yang pertama, makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dimakan bagi umat Islam yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanan halal terbagi menjadi dua kriteria. Yang pertama adalah makanan halal, yang kedua adalah makanan yang baik. Makanan halal adalah makanan yang boleh untuk dimakan. Yang kedua adalah baik, makanan yang memberikan manfaat bagi tubuh atau berguna untuk kesehatan. Makanan halal terbagi menjadi tiga. Yang pertama, halal karena zatnya. Yang kedua, halal karena cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal karena cara pengolahannya. Syarat-syarat kehalalan suatu makanan: yang pertama, tidak mengandung minyak atau babi. Yang kedua, berasal dari hewan yang halal. Yang ketiga, tidak mengandung alkohol. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang halal. Yang kelima adalah bukan bangkai. Manfaat dari memakan makanan halal yaitu membawa ketenangan hidup bagi kita. Yang kedua, menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memakan makanan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan mengandung zat-zat yang baik. Yang kedua adalah makanan haram. Makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk memakannya yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran karena mengandung zat-zat yang sudah dilarang atau tidak diperbolehkan untuk memakannya. Jenis-jenis makanan haram terbagi menjadi: yang pertama adalah makanan yang berasal atau makanan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan dilarang untuk memakannya, yaitu surat Al-Maidah berupa bangkai dan babi. Yang kedua adalah semua makanan yang keji, yaitu makanan yang menjijikkan atau berasal dari makanan yang kotor. Yang ketiga adalah makanan yang mendatangkan mudarat bagi orang yang sudah memakan makanan tersebut. Yang keempat adalah makanan yang didapatkan karena dari proses yang tidak halal. Yang selanjutnya adalah makanan yang diharamkan di dalam hadis. Yang pertama adalah makanan tersebut hewannya bertaring, kimar. Yang ketiga adalah hewan bercakar, dan yang keempat adalah binatang yang memakan kotoran. Akibat dari memakan makanan haram tersebut adalah: yang pertama, aktivitas ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Yang ketiga, yaitu dapat mengeraskan hati kita. Untuk itu kita harus memakan makanan halal dan menjauhkan makanan haram agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakwita Ramadhani, NIM 20334031, akan membacakan tentang konsep minum ajaran dalam Islam. Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi manusia adalah halal, namun dapat menjadi haram. Hukumnya disebabkan oleh kondisi tertentu. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Minuman yang diharamkan dalam Islam dapat dikarenakan sifatnya maupun zatnya. Seseorang yang minum minuman haram tentunya berdosa dan dapat menyebabkan berbagai masalah. Minuman tersebut haram dikarenakan beberapa sifat, diantaranya adalah: 1. Dikonsumsi secara berlebihan dan Allah tidak menyukai hal-hal yang melampaui batas. 2. Memabukkan dan dapat menghilangkan akal dan kesadaran seseorang.
3. Termasuk zat najis atau kotoran yang diharamkan. 4. Merupakan hak orang lain yang tidak boleh diminum sembarangan tanpa seizin orang yang memilikinya. 5. Menjijikkan dan tidak sepantasnya dikonsumsi oleh manusia. 6. Membahayakan kesehatan maupun nyawa manusia jika dikonsumsi. Jenis minuman haram. 1. Minuman yang berasal dari darah. 2. Minuman. Baiklah, saya Citria Amanda dari program studi D3 Keperawatan akan melanjutkan presentasi kelompok 10 Pendidikan Agama Islam. Saat sekarang ini saya akan membahas materi mengenai nafza. Penyalahgunaan nafza adalah masalah sosial yang mempunyai dimensi yang sangat luas dan kompleks sehingga sulit untuk diatasi secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini disebabkan karena sejauh ini belum ditemukannya metode penanggulangan yang efektif baik dalam tindakan preventif, represif maupun rehabilitatif. Penyalahgunaan nafza di samping akan sangat buruk akibatnya bagi diri pengguna, juga akan terlahirkan perbuatan-perbuatan destruktif yang dapat merugikan serta mengancam sistem dan perantara sosial yang telah terbangun. Secara implisit, nafza memang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi, dengan memahami substansi teks Al-Quran dan menunjuk kepada berbagai hadis Nabi SAW, maka dapat direlevansikan bahwa nafza tergolong khamar, terutama jika diterik dari indikasi hukumnya, yakni memabukkan. Dengan demikian, maka hukum yang berlaku untuk khamar juga berlaku bagi nafza. Menganalisis berbagai indikasi dan ekstensi yang terdapat pada nafza, maka kualifikasi analog yang disebutkan adalah bersifat superlatif, degree, atau dalam terminologi ushul disebut dengan qiyas aulawi. Sebab karakteristik yang ada ini dengan nafza jauh lebih berbahaya ditimbang yang dikandung oleh alkohol atau khamar. Sebagai konsekuensi logis, maka dalam pandangan pemakalah, hukuman sanksi yang dikenakan sejatinya harus lebih berat dibandingkan sanksi yang diberikan kepada mereka yang hanya sekadar menjadi peminum. Dalam hal ini, maka pemakailah lebih cenderung menganggap ta'zir sebagai alternatif hukum, pilihan hukum atau sanksi yang paling relevan. Semakin berat hukuman yang diberikan oleh hakim, maka akan semakin baik bagi para generasi yang di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Azim Zulfi dari kelompok 10, ingin menyampaikan materi yaitu mengenai konsep berpakaian dalam Islam, judi, mencuri, suap menyuap, dan korupsi dalam Islam. Baiklah, materi yang pertama itu konsep berpakaian dalam Islam. Pakaian dalam Islam terdapat 3 cila dalam Al-Quran yang memiliki makna pakaian, yaitu libas, penutup yang menunjukkan pakaian lahir maupun batin. Siap, menunjukkan pakaian lahir. Sarabil, pakaian apapun jenis bahannya dalam Al-Quran diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menangkal sengatan panas, dingin, dan bahaya dalam peperangan, serta pakaian juga dapat menjadi alat penyiksa. 2. Fungsi pakaian yaitu menutup aurat, perhiasan, perlindungan, petunjuk identitas. 3. Batasan aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Kedua, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua itu materi konsep judi, mencuri, suap menyuap, dan korupsi dalam Islam. Pengertian judi yaitu perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja benar dan menjadi pemenang. Macam-macam suap. 1. Suap untuk melibatkan yang hak atau membenarkan yang batil. 2. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman. 4. Korupsi dalam pandangan Islam. Islam membagi istilah korupsi menjadi beberapa dimensi, yaitu riswah, sarakah, al-kashi, dan khianat. Bahaya khulud atau korupsi. Pelaku hulul korupsi akan
belanggu atau ia akan membawa hasil korupsinya pada hari kiamat. Dibahas dalam ayat ke-161 surat Al-Imran. Kedua, dampak negatif perbuatan mencuri. Dampak negatif mencuri adalah sebagai berikut. 1. Bagi pelaku mengalami kegelisahan batin. Kedua, bagi korban dan masyarakat menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Suap menyuap. Kata suap yang dalam bahasa Arab disebut riswah atau rashi. Secara bahasa bermakna memasang tali, ngemong, mengambil hati. Kedua, mencuri. Mencuri bahasa mencuri syarikah adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi. Bahaya besar perjudian bagi kehidupan pribadi dan sosial diantaranya masuk dalam lingkungan syaitan yang merugikan pribadi dan orang lain, merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan, menimbulkan permusuhan dalam kedengkian. Terakhir, macam-macam judi yaitu togel, sabung ayam, SDB, judi kartu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan atau lain-lainnya, saya sebagai moderator mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.